Kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Allah kasih usia kita sampai kapan. Jangan sampai kita dipanggil dulu tapi kita belum menyelesaikan, kita belum hijrah. Ternyata masalah hutang itu kecil. Yang sesungguhnya bagaimana kita menyiapkan kehidupan berikutnya setelah kehidupan dunia ini. Dan kami sangat-sangat berharap dan ingin, bahkan kami memimpikan bagaimana ketika nanti kami menghadap Allah, itu menghadapnya dengan sukses, menghadapnya dengan indah. Dan setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Dan kami ingin sukses di kehidupan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid Junaidi bersama istri saya Teti Widiawati. Ya, kami dari Yogyakarta. Pada kesempatan ini, ya kami ingin sharing kenapa kami berada di sini. Ya, di mana kami menikah tahun 97. Berikutnya kami membangun satu bisnis di bidang komputer. Namun karena kami tahu bisnis komputer ini mengalami persaingan yang tidak sehat, maka kami berpindah di bisnis di bidang otomotif, yaitu di variasi dan bengkel mobil. Ya, perkembangan demi perkembangan kami lewati ya dengan semangat yang sangat tinggi, komitmen yang sangat kuat, sehingga kami punya perputaran bisnis yang sehat. Ya, dari sana kami punya saldo yang mengendap cukup bagus dan kami dilihat oleh bank dan kami didekati bagaimana kami diajak bagaimana kerjasama untuk menggunakan dana bank. Ya, dan dari sanalah mulai kami membeli aset, disupport, dan akhirnya semakin nampak besar bisnis kami, tapi juga semakin besar juga utang kami. Jadi di sanalah kami menggulung, ya, di mana ketika bisnis kami sehat, kami damai-damai saja. Namun ketika bisnis menurun, kami juga harus membayar apa yang menjadi kewajiban kami, dan disitulah menjadi masalah. Inti utama prinsipnya kami bersyukur, ya. Kami tersadar dan disadarkan dalam hal ini Allah memberikan hidayah pada kami, dan kami pada kesempatan ini berkesempatan hijrah meninggalkan riba dan kami kembali ke jalan Allah dengan panduan Al-Quran. Jadi kisah kami demikian, ya, sehingga kami saat ini berada di acara PBTR yang diselenggarakan oleh Syariah Award, ya, di Bogor ini. Itu. Awal mula berutang itu mulai dari berapa, Pak? Awal mula hutang kami saat itu dari angka yang kecil, ya. Kami saat itu beli aset berupa rumah, ya, angkanya hanya sekitar ratusan. Terus bertambah, bisnis nampak bertumbuh bagus, namun ya tadi semakin kami di follow up dan untuk melakukan top up dan akhirnya gulung. Awal berutang itu dari tahun berapa? Tahun 2002 akhir. 2002 akhir, ya. Berarti sudah 20 tahun lebih. Iya, 20 tahun lebih. Terus tahun 2004 itu kita beli aset kan karena sewanya habis, terus sewanya kok tinggi mahal, gitu, akhirnya iya. kita cari tempat untuk usaha itu. Di bengkel dan nah, variasi. mulailah kita pinjem bank itu. Kami punya 3 titik, ya, untuk bisnis variasi dan otomotif. Sebelum pandemi, kami usaha berjalan dengan baik, kami bisa membayar dengan baik. Masuk pandemi, kami diberikan kesempatan untuk restruct. Ya, selama restruct 3 tahun, kami hanya bayar bunganya saja. Dan itu pun sebagian karena di restruct tadi. Dan selama ini berjalan dengan lancar gitu. Tapi ya tadi, kalau kami teruskan kapan berujung nggak jelas. Ini Ibu nih, ini kan 20 tahun Bu ya? Iya. Berutang ini. Itu apa yang dirasakan? Khususnya di keluarga dan sepihak. Kalau sebelum pandemi sih kita damai-damai ya, karena cukuplah untuk angsuran dan bunga itu. Begitu pandemi kan kita udah nggak mampu untuk bayar angsurannya. Nah, karena ada restruct itu kan terus numpuk bunganya, bunga itu. Akhirnya kita cuman bayar bunga aja itu sebesar itu. Ya
ya pening untuk membayar itu. Lah ini kan udah mau jatuh tempo, sudah habis retraknya itu harus membayar bunga dan pokoknya. Nah itulah makanya saya ke BPTR ini untuk mencari solusi untuk agar bisa lunas utang kami. Iya. Berarti ini bandingan apa ya, bunganya antara pokoknya itu kan berbeda jauh ya, 30% pokok, Iya, sisanya. iya, Iya. iya. So, Karena kan dulu sistemnya kan angsuran sama bunga kan lebih banyak bunganya kan gitu. Jadi sepertinya kok pokoknya Kami udah kok nggak bayar kurang-kurang gitu 20 loh. tahun kami memperkaya bank, pokoknya nggak kurang-kurang. Iya. nah ini kalau di bisnis bagaimana nih Pak? Alhamdulillah bisnis tetap berjalan, cuman hasil dari bisnis ya fokusnya hanya bagaimana kita keluarkan untuk bayar angsuran. Iya. Dan berdasarkan petunjuk tim dari Syariahwood dan alhamdulillah kami bisa menghadapinya dengan baik. Sudah sekali kami dipanggil, namun kami yakin ya dalam bulan-bulan berikutnya kami sudah meningkatkan kapasitas sehingga kami yakin akan bisa menyelesaikan. Nah ini itu bagaimana Pak? Merasa ada salah nggak ketika kita menjalankan bisnis, terus juga di rumah tangga, ketika berutang itu ada yang merasa oh ini salah nih. Itu Ya. waktu kapan Pak merasakannya? Ya, sebenarnya akumulasi sudah sangat lama. Kami keperhatian ke anak sangat minim, hubungan sama istri juga kurang lah harmonisnya begitu. Sangat berbeda dengan belakangan ini setelah kami menyadari ya terkait dengan bagaimana kami harus meninggalkan riba itu. Jadi utang belum lunas tapi kami punya hubungan yang berubah, yang berbeda, kehidupan baru lah begitu. Berubah sekarang. Iya. Jadi usaha kemarin-kemarin ya jalan tapi tidak bisa perform baik. Hanya sekedar jalan. Dan itu kami sadari apakah ini sebabnya karena ada riba. Itu. Dan alhamdulillah Allah membukakan jalan intinya. Jadi berarti sebelumnya ini jangan-jangan saking apa ya, mengejar cicilan itu ya? Iya, fokusnya ngejar cicilan bukan ngelola bisnis. Jadi bisnis supaya bagaimana caranya untuk bayar cicilan. Betul. Iya. Oke. Berarti sudah berapa lama Pak menemukan titik balik itu? Titik balik dari setelah kita berubah maksudnya. Betul. Ya baru mulai Agustus awal, ya sekarang bulan Agustus akhir, ya baru sebulan ini kami melihat perubahan yang luar biasa. Begitu kita Putuskan putuskan untuk untuk tidak menjalankan riba, tidak mengambil riba, kita merasakan kehidupan kami ya berubah. Gitu. Jadi perubahan itu kami sangat rasakan saat ini. rasanya itu lebih tenang gitu. Dan kami sangat yakin. Rasanya plong dan Sangat yakin karena kami sudah berpihak di jalan Allah. ya, Ya kami sudah hijrah, walaupun belum selesai, tapi kami sudah putuskan hijrah dan Allah janji Allah akan berikan jalan dan mengambil apa yang menjadi beban kami. Bu, ini tahu acara PBTR ini dari mana? Apakah dari media sosial atau diajak teman dan sebagainya? Bulan Juni kami sudah putuskan untuk cari solusi, ya, dan memutuskan hijrah ya setelah kami connect dengan Syariahwood, MTR, MMC ya. Di situ kami dapat connect. Awalnya kami menghubungi tidak terrespon selama kurang lebih 2 minggu. kita Jadi- dari Instagram ya. Iya, kami dapat dari Instagram. Kami kan buka-buka tuh dari Instagram. Terus kami coba hubungi nomor yang tertera. Itu 2 minggu kami tidak direspon. Baru masuk minggu ketiga itu mulai ada diarahkan dikasih nomor teleponnya salah satu tim. Itu terus kami hubungi. Terus kami ditawarkan mengikuti TBE saat itu. Iya. Kami ikuti TBE berdua sama istri. Dan di sanalah kami benar-benar seperti hidup baru, kehidupan baru di situ kami alami. Itu. Awalnya TBE dulu ya. Ya. Jadi ketika TBE itu kan menjadi hidup baru, itu apa yang dipelajari? Kok bisa sampai ada perasaan yang tadinya terpuruk hingga menjadi seorang yang energi luar biasa? Iya, jadi begini, selama ini kami menganggap riba sambil lalu. Namun di TBE dikupas betul dosa riba seperti apa.
Dan Allah sudah menegaskan di Al-Quran Al-Baqarah 278, 279, begitu besarnya ancaman Allah. Kami diperbolehkan jual beli, dihalalkan jual beli, dan diharamkan riba. Berikutnya Allah tegaskan lagi di 278 ya, di mana di sana ketika kita berdagang ya, ketika kita berutang, suruh ninggalkan ribanya dan ambil pokoknya. Itu. Ketika kamu tidak lakukan, maka kamu menyatakan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Itu yang kami benar-benar taubat dan kami selesaikan. Kami putuskan untuk tidak melanjutkan. Dan kami sudah komunikasikan dengan lembaga keuangan untuk kami tidak berlanjut. Gitu. Itu waktu itu sama ibu. Ya. Iya. Nah, buat ibu boleh ceritakan juga nih apa yang didapat di TBE ini dan apa yang dirasakan. Iya. Ya di situ diingatkan kan kalau kita punya hutang, nanti kalau kita meninggal gimana gitu kan. Kalau utang kita belum lunas, nanti kita akan panas di situ gitu. Terus dengan ya saya menyesal banget ya, karena selama ini kan kita punya riba ya, dengan hutang riba itu otomatis kan kita kasih makan anak, menghidupi anak gitu kan, semuanya kan dengan riba gitu ya. Itu sangat ya merasa sangat berdosa, bersalah sama anak-anak. Kami Maka sangat disitulah menyesal. Ya. Kami sangat menyesal, tapi Allah di Al-Quran juga menegaskan ketika kita tahu dosa dan bertobat, maka Allah akan mengampuni. Disitulah menjadi kekuatan dan mendorong kami untuk bagaimana kuat. Nah ini jarak TBE dan PBTR itu berapa lama ikut sebelum? TBE kita 2 ikuti minggu. tanggal 7, 8, 9, 3 hari. Ya, Agustus. Kemarin. Oh, Iya. berarti langsung. Iya, Terus langsung jadi ikut, ya. 7, 8, 9 Agustus 2024. Terus sekarang ini tanggal 27, 28, 29, 34 hari PBTR di situ. Nah, tadi ditawarkan oleh coach terkait dengan MBUBB, ya, kami insya Allah akan menjadi bagian dari kelas MBUBB juga. Karena itu menjadikan terusan bagaimana kita mengembangkan bisnis. Fokus kami sekarang bagaimana memperbesar dan melambungkan bisnis kami, tidak lagi fokusnya ke utang. Betul, Pak. Nah ini kan sebelum TBE itu kan salah satu yang fundamental. Ya. Nah sekarang PBTR, apa yang paling mengena di PBTR ini dari Bapak Ibu? Kami semakin dikuatkan bagaimana menghadapi lembaga perbankan, lembaga keuangan. Ya, bagaimana cara-cara menghadapi prosesnya dari A sampai Z. Ya, kami dianjurkan, kami diajarkan, ada proses di sana kita ikuti. Ada panggilan kami datangi dan kami harus santun dan bagaimana mensikapi dengan bijak di situ. Ikuti prosesnya, tidak perlu tergesa, tidak perlu panik. Ya, dengan demikian kita punya energi, punya kekuatan, dan itu sebagai modal untuk mengembangkan bisnis. Energi kita bukan lagi memikirkan mereka, tapi energi kita memikirkan bisnis dan keluarga. Gitu. Nah kalau Ibu gimana di PBTR ini? Apa yang didapat dan apa yang paling mengena? Semakin yakin kalau kami bisa melunasi hutang itu dalam kurun waktu 1 tahun maksimal. Amin. Insya Allah. Ya. Insya Allah, Kami sudah berazam tanggal 2 September 2025. Pas itu adalah ulang tahun istri saya, Bu Teti. Kami berazam maksimal itu kami bisa selesaikan. Semoga Allah memberikan bimbingan dan Amin, amin. Insya Allah 1 tahun Pak. ya. Nah, ada yang mau tanyakan Bu? Ada menemukan nggak sih Pak hubungan dari TBE ke PBTR? Sangat. Jadi kalau orang ikut PBTR tidak dilandasi dengan TBE dulu, ini akan sangat kebalik. Dan mohon maaf kalau hanya tujuannya lunas hutang itu terlalu kecil. Setelah kami ikuti kelas ini, jadi pondasinya, basicnya itu ada di TBE dan bagaimana caranya itu ada di PBTR. Dan di sini di TBE itu benar-benar pondasinya diperkuat sehingga kami begitu mengikuti kelas TBE itu merasakan sesuatu yang luar biasa. Benar-benar kami dibuka, perjelas betul mulai dari inti Al-Quran tadi yang tentang riba ya dan dosa riba, dan berikutnya bagaimana kita menjadi pribadi yang keluar dari riba tadi. Itu.
Dan Oh iya, Bapak lanjut Pak. ya, untuk BPTR sekali lagi kita diajarkan bagaimana proses menghadapi lembaga tadi, lembaga keuangan ya, prosesnya tadi. Terus kita didasari dengan keilmuan yang cukup, bahkan tidak hanya dengan lembaga keuangan, tapi dengan lembaga leasing, lembaga non formal yang tidak ada hukumnya seperti pinjol dan lain-lain, kami jadi tahu ya terkait dengan bagaimana menghadapi mereka itu. Iya. TBE itu kan menguatkan kita ya, kita bisa belajar bahwa riba itu seperti ini gitu kan, sangat menakutkan gitu. Jadi kalau nanti kita ke bank itu bisa untuk bekal mental kita. Biasanya bank kan susah untuk negosiasi gitu. Kalau terus kita kan menjadi takut ya, tapi dengan ikut TBE itu saya yakin saya nggak akan menyerah. Gitu. Karena saya yakin dengan saya menolak riba, Allah akan menolong saya. Gitu. Untuk kelas yang sangat relevan dengan kebutuhan kami terkait dengan menyelesaikan utang, itu ada di BPTR. Kalau di TBE tadi, kaitannya dengan bagaimana mendasari kita, fondasi kita, mental kita. Itu. Jadi sangat berbeda tapi sangat berhubungan. Banyak hal. Ternyata masalah hutang itu kecil. Yang sesungguhnya bagaimana kita menyiapkan kehidupan berikutnya setelah kehidupan dunia ini. Dan kami sangat-sangat berharap dan ingin bahkan kami memimpikan bagaimana ketika nanti kami menghadap Allah, itu menghadapnya dengan sukses, menghadapnya dengan indah. Dan setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Dan kami ingin sukses di kehidupan itu. Itu bagian dari BPTR juga kami dapatkan ilmunya. Jadi kalau hanya utang aja kecil. Bahkan kami dapat spill bagaimana mengembangkan bisnis, itu juga dari BPTR juga. Apa aja sih Pak bisnis yang dipelajari di BPTR ini? Tentang banyak hal ya, bagaimana kita sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, apa yang mesti kita lakukan. Ya, yang memang selama ini kita tersilokan oleh membayar cicilan tadi, sehingga yang seharusnya kita punya energi untuk ngembangin bisnis tidak kita lakukan itu. Anak-anak juga nggak terperhatikan gitu. Jadi kami merasa menyesal. Yang kami sesali benar-benar yang ini bukan masalah yang utama adalah bagaimana kami terbengkelai perhatian kami terhadap anak-anak. Iya. Jadi menurut Bapak selain ilmu utang, bagaimana ilmu bisnis di PBTR ini Pak? Worth it? Worth it, sangat worth it. Dan kami rekomendasikan siapapun Anda, ketika Anda Muslim, pelaku bisnis, pastikan Anda ikuti TBE dan BPTR. Sudah itu nggak ada lain. Udah proven. Kami sebagai saksinya, kami sebagai buktinya. Ini Pak, ini kan datang sini lumayan harganya, Ya. apalagi TBE, BPTR. Ya. Ini sebanding nggak? Ya, kita bicara investasi untuk dunia dan akhirat ya. Menurut saya, apa yang kami keluarkan, kami mendapatkan solusi. Bonusnya adalah mendapatkan circle baru, relasi-relasi baru yang saling menguatkan. Lewat TBE, BPTR, lewat acara-acara yang diselenggarakan MMC ini, kami mendapatkan circle baru, teman-teman, sahabat-sahabat baru yang sefrekuensi. Mereka hutangnya banyak yang lebih besar dari kami. Sehingga itu menjadi semakin gampang kami mengonekkan gitu. Kan di sini dapat ilmu yang sangat luar biasa kan, menyadarkan kami gitu. Menyadarkan kami betapa hutang dosa riba itu dosanya besar sekali kan. Terus mengajari kita ketemu bank, menyelesaikan masalah bank. Pokoknya hasilnya luar biasa. Terakhir mungkin harapan dan pesan-pesan untuk pengusaha di luar sana yang mungkin dengan persoalan utang itu ya yang Bapak Ibu rasakan gitu. Ternyata kecil ya. Iya. Pesan dan harapan. Jadi sekali lagi kami merasakan ya 20 tahun lebih kami menggunakan uang bank
yang itu membuat bagaimana seharusnya kami melewati hidup ini itu tidak pada yang semestinya. Kami lebih terfokus, terganggu fokus kami lebih banyak ke sana. Dan kami sekali lagi lewat kelas ini ya kami dapatkan solusinya bagaimana hidup yang sesungguhnya gitu. Dan teman-teman sekali lagi teman-teman yang muslim yang menggunakan riba ya sekali lagi saya perlu sampaikan kepada Anda, kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Allah kasih usia kita sampai kapan. Jangan sampai kita dipanggil dulu tapi kita belum menyelesaikan, kita belum hijrah. Itu pesan saya. Ya, sehingga hari ini saya belum lunas hutang, tapi saya sudah berhijrah. Dan itu rasanya beban itu hilang. Dan hutang sangat kecil. Karena kami sudah pelajari dan bagaimana kami mensikapi itu. Dari Ibu ada pesan-pesannya? Ya, pesan saya sih kalau mereka masih punya hubungan dengan bank, masih ada riba gitu, saya harapkan mereka ikut untuk mengikuti TBA dan PBTR ini. Ini adalah jalan keluar yang terbaik. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan lagi sebelum penutupan? Penutupan? Ada lagi yang disampaikan? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Cukup. Cukup ya. Closing statement penutupannya, Bapak Ya. Ibu. Terima kasih kepada penggerak MTR Miliarder Club ini yang telah membuat program yang sangat luar biasa dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat pelaku bisnis ya baik itu yang ada di Indonesia maupun internasional. Ya sekali lagi kami berharap kita terus bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada dengan tidak lagi menggunakan uang bank begitu. Ya. Terima kasih banyak Terima atas kasih. semua kesempatan dan ilmu yang diberikan pada kami. Salamnya Bapak Ibu. Ya sekali lagi terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.